bahasa itu yang diangkat oleh pembicara kita yang awal itu, mungkin itu juga jadi titik kontestasi. Maka saya bilang nggak apa-apa kalau sudah diterima sebagai bahasa Brunei, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, apa saja. Tapi letak saja perkataan Melayu di sana. Bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, dan setiap bahasa itu ada kekuatannya. Contohnya bahasa Indonesia itu satu bahasa yang sudah lebih terbuka daripada bahasa Melayu Malaysia, dan banyak kosakatanya lebih banyak di bahasa Melayu Indonesia berbanding dengan bahasa Melayu Malaysia. Dan ini tidak menidakkan identitas nasional. Kita mengangkatkan nasionalisme Nusantara, nasionalisme yang dikolonisasikan, bukan nasionalisme yang dikolonisasikan. Karena sejarah kita tidak bermula apabila kita merdeka. Sejarah kita bermula jauh sebelum itu, dan sejarah kita malah lebih hebat lagi daripada sejarah negara saja. Maka nasionalisme kita haruslah dikolonisasikan, sehingga kita mengangkat rumpun sebagai identitas kita bersama, identitas nasional kita. Maka kalaulah kita bisa bilang Melayu Bugis, Melayu Minang, Melayu Bawayan, ya itu kan lebih hebat lagi, kerana itu mengikat secara budaya kita kan. Dan banyak budaya dan produk-produk budaya kita yang kita menjadi yang kita berbagi bersama, you share together, right? Masakannya, tariannya. Dan kalau kita angkat ini sebagai satu budaya rumpun Melayu, ya kan, itu hebat. Ya, justru kalau dalam konteks Malaysia, banyak orang Malaysia melihat bahwa mereka mengerti bahwa Melayu itu bukan saja yang yang beragama Islam, kerana di Filipina itu mayoritas Melayunya bukan Muslim, Katolik kan. Dan kita menerima itu kan. Jadi kita tidak terbatas dalam arti kata itu. Tetapi saya ingat pada satu saat nanti kita harus hidupkan kembali sumpah kita. Kalau dulu kita ada Sumpah Palapa yang menggabungkan Nusantara ya dari Majapahit, kemudian ada Sumpah Pemuda, satu bahasa, satu nusa, satu bangsa itu. Mungkin kita perlu munculkan balik Sumpah Rumpun Nusantara itu kan. Wilayah kita ialah wilayah Nusantara Raya. Jadi ada wilayah Nusantara Indonesia, wilayah Nusantara Brunei, wilayah Nusantara Malaysia, wilayah Nusantara Filipina, wilayah Nusantara Patani. Rumpun kita adalah rumpun Mahawangsa Melayu sebagai identitas pemersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Seperti itulah Profesor Malaides, ketika dalam keadaan tidak waras, yang sedang mabuk kemelayuan. Segala apapun yang ada di wilayah Nusantara pada zaman terdahulu, akan dimelayukannya. Seolah-olah urat malu Profesor Malaides, seketika terputus. Lantaran sedang dalam pengaruh mabuk kemelayuan, yang hidup di alam Melayu, tempat alamnya orang-orang Melayu Malaides berhalusinasi. Sedangkan wilayah Nusantara saat ini, sudah menjadi sebuah negara. Dan wilayah Nusantara yang terbesar dimiliki oleh negara Indonesia, yang pusat kepemerintahan Nusantara terdahulu, juga berada di wilayah negara Indonesia. Apakah Profesor Malaides Revani Bustami, tidak mengetahui hukum-hukum kenegaraan, yang setiap negara, memiliki teritorial batas-batas wilayah, dan juga sudah memiliki perundang-undangannya sendiri. Serta setiap negara pun telah memiliki identitas jati dirinya sendiri, sebagai bangsa dan negara yang merdeka, bahkan bahasa pun, sudah menjadi suatu identitas jati diri bangsa dan negara yang merdeka. Yang patut dipertanyakan adalah, apakah negara Malaides sampai saat ini, masih belum merdeka? Sehingga Profesor Malaides Revani Bustami memiliki pemikiran seperti itu. Yang seolah-olah negara Malaides sedang membutuhkan bantuan. Hingga membuat Profesor Malaides Revani Bustami meminta-minta pada setiap negara tetangga, untuk bersatu dalam satu konsep halusinasinya itu. Seperti itulah para profesor-profesor Malaides, ketika pemikirannya sedang tidak waras, yang pemikirannya dalam keadaan pengaruh mabuk kemelayuan. Dan ketika pemikiran profesor-profesor Malaides sedang waras, yang tidak dalam pengaruh mabuk kemelayuan, pastinya segala apa yang dibicarakan olehnya, akan sesuai dengan fakta yang terjadi. Seperti halnya Profesor Malaides Revani Bustami, ketika pemikirannya sedang waras, segala apa yang dibicarakan olehnya, tentunya sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Untuk itu, mari kita saksikan Profesor Malaides Revani Bustami, yang sedang memberikan ilmu pengetahuan,
ketika pemikirannya sedang waras, yang jauh dari pengaruh mabuk kemelayuan. Berikut ini videonya. Nusantara itu malah lebih besar kan, sebelum datangnya perampok penjajah, di Nusantara itu dari Sabang ke Merauke ke Filipina, dari Rote ke Miangas, sampai ke Champa, Kamboja itu. So, Nusantara itu lebih besar daripada apa yang sering dikatakan itu. Termasuklah Temasek yang sekarang ini ditukar nama pada Singapura, termasuklah Brunei, termasuklah Semenanjung Tanah Melayu, sekarang ini namanya Malaysia, termasuklah Kalimantan, termasuklah Selatan Thailand yang dirompak oleh Thailand, sekarang ini sudah jadi Patani dan sebagainya, termasuklah Filipina dan sebagainya. Jadi luas. Jadi saya sebagai pengamat luar lah dalam sisi ini, dalam konteks ini tentang Indonesia ini, kita perlu memahami bahawa Indonesia ini luas, pulaunya dan juga samudranya. Ya. We talking about 13, 14, 15, 16, 17, 18 ribu, tergantung presiden mana kita tanyakan, kepulauan yang ada di Indonesia. Tetapi dengan bermulanya Sumpah Pemuda 1928 itu, Indonesia itu bangun sebagai satu bangsa, satu nusa, satu bangsa dengan satu bahasa itu. Jadi integrasi sosial itu luar biasa. Indonesia itu tetap Indonesia dan itu harus kita akui. And that is actually a success. Ya, yeah, it's actually a success yang banyak negara tidak dapat capai. Ya. In fact, we cannot talk about bangsa Malaysia, tetapi kita bisa bicara tentang bangsa Indonesia. Enggak ada bangsa Malaysia itu. Jadi konstruksi Malaysian race does not exist, but Indonesian race, bangsa Indonesia itu muncul, ya kan? Karena bahasanya sama, kalau kita menikmati filem yang sama, lagu yang sama, dangdutnya sama juga kan? Jadi semua, jadi banyak integrasi sosialnya sangat tinggi. Jadi saya bermula dengan bingkaian atau kerangka pandangan tentang Nusantara, tentang dalam konteks Indonesia ini dari sisi itu. We must understand that this is not an easy country to rule, to lead. Ya, bukan negara yang mudah untuk mengurus, untuk memerintah, kan? Jadi banyak belusukan, namanya pulau-pulau banyak yang kan dia dibilang oleh jurnalis itu sampai kampung ke desa yang tahapnya juga provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai ke desa, RT, RW lagi ada kan sampai jadi kalau Indonesia tu sebesar satu kabupaten Indonesia saja sebetulnya kecil kan. So it's not easy country to manage, right? Tetapi Indonesia sukses dalam mengintegrasi secara sosialnya, secara budayanya. Seperti itulah pemikiran waras Profesor Malaides Revani Bustami, yang sedang jauh dari pengaruh mabuk kemelayuan. Jadi, segala ucapan-ucapannya, sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Akan tetapi, semua itu tidak akan bertahan lama. Karena sikap dan sifat mabuk kemelayuan, pastinya akan timbul kembali seperti semula, karena memang seperti itulah sifat dan sikap serta karakter kaum Melayu Malaides. Yang selalu mengagung-agungkan kemelayuan, yang pastinya akan memelayukan segala apapun itu, sehingga dapat mengklaim apa yang diinginkannya. Yang semua itu sebenarnya hanya untuk kepentingan kaum Melayu Malaides, agar negara Malaides tampak hebat dan kuat, hasil dari kebesaran nama Melayu, yang diciptakan oleh khayalan halusinasi para profesor-profesor Malaides. Cukup sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.